Aku bersyukur kepada Tuhan untuk satu waktu, satu izin, satu perkenan, satu kemurahan boleh mencari Tuhan kami. Karena kami percaya ketika kami mencari Tuhan kami, penyakit kami akan dicabuti oleh Tuhan. Ekonomi kami akan diberkati. Bahkan keluarga kami akan dipulihkan. Biar kota ini tahu, biar bangsa ini sadar bahwa Yesus itu masih sanggup menolong kami. Layakkanlah hamba ini dan urapi yang mendengar. Biarlah yang kami bicarakan hanya menyenangkan hati Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya sangat diberkati dengan Yosua ya. Jadi Roma mengatakan hendaklah kita diperbarui. Update ya, mesti selalu update. Diperbarui dengan pembaruan pikiran ya, update. Tuhan Yesus pun update. Kalau kita nggak mau update, kita nggak bisa jadi trendsetter ya. Jadi mesti update. Katakan sebelahmu, kamu harus update. Bukan kurang doa, kurang update. Mobilnya baru, handphonenya baru, gaya makannya kuno. Handphonenya sudah S28, yang terbaru, pola makannya masih yang lampau. Kenapa makan hati? Karena katanya hati itu ada vitamin A-nya. Terus tanya sama saya, ahli kimia, Pak Yu, benarkah hati ada vitamin A-nya? Ada, segini, sisanya stroke. Loh saya makan hati kok belum stroke? Sabar, semua indah pada hati. Sabar ya. Jadi kalau engkau mau diperbarui, hidupmu harus baru. Kalau kau pindah ke satu perusahaan, kau enggak boleh pakai gaya hidupmu yang lama. Ini perusahaan baru, loh tapi Pak, di perusahaan lama kami boleh makan sambil kerja. Ini perusahaan baru. Kau telah ditebus oleh Yesus, yang setuju katakan amin. Tema besar hari ini adalah bertanggung jawab. Kita tidak pernah bermasalah dengan berkat, ya, karena Tuhan Yesus kita ini punya hobi memberkati. Yang mengerti katakan amin. Hobinya itu memberkati, hobinya melepaskan, hobinya memulihkan. Cuma ya tadi itu, kita ini kurang kurang sesuatu yang diperbarui sikap-sikap kita ya. Bukan kurang doa ya, kurang antusias dan banyak hal. Saya ketemu anak muda, saya tanyain, sudah kerja? Belum. Sudah doa? Sudah. Sudah puasa? Sudah. Sudah ngirim lamaran? Belum. Ada banyak tindakan-tindakan yang belum Anda kerjakan. Karena iman tanpa tindakan sia-sia. Kita hari ini kan belajar firman Tuhan. Tadi pagi kita belajar soal darah tinggi dan nutrisinya. Ibadah kedua kita belajar soal diabetes, ketiga soal obesitas. Kalau nanti saudara mau diberkati, saudara bisa pesan rekaman DVD-nya. Hari ini ibadah yang terakhir saya akan mengajar tentang DVT atau deep vein thrombosis. Saudara pernah dengar enggak orang futsal, olahraga, six pack, stroke. Olahraga, fitness, naik timbangan, langsung meninggal. Vegetarian, enggak ada penyakitnya, tiba-tiba kena serangan jantung. Datangnya tiba-tiba. Firman Tuhan sudah bilang, berdoalah dan berjaga-jagalah. Karena kamu tidak tahu kapan saatnya itu tiba. Jadi berdoa enggak cukup, mesti berjaga-jaga. Hari ini kita akan belajar tanda-tanda serangan jantung. Kita sudah banyak belajar tanda-tanda akhir zaman. Tapi kita enggak tahu tanda-tanda serangan jantung. Gereja GSJA adalah gereja yang pandai dan berjaga-jaga. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita belajar tanda-tanda itu. Sehingga kita tahu waktu tanda-tanda itu didatangkan kepada kita, itu tanda-tanda kebenaran buat kita, walaupun tanda-tanda kematian untuk orang lain. Dolar ketika naik, itu jadi tanda-tanda kemenangan buat orang yang menyiapkan dolarnya. Tapi jadi kematian buat orang yang gak punya dolar. Goliat datang, itu kairos bagi Daud, tapi kematian bagi Saul. Karena kronosnya, hariannya, Goliat setia. Hari ini kita akan bertanggung jawab dengan setia hal-hal yang kecil. Ketika perkara-perkara yang kecil ini kita kerjakan, Tuhan gak akan pernah pakai senjata baru. Dia akan pakai pengalamanmu yang lama itu untuk menghadapi sesuatu yang besar.
Daud nggak pernah pakai senjata yang baru. Dia pakai ketapel yang sama. Ketika dia setia melakukan perperangan dengan itu. Maka Tuhan yang melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang itu akan melepaskan dia dari Goliat. Yang mengerti katakan amin. Pak, masalahnya beda. Memang masalahnya beda. Tapi dia nggak pernah lihat masalahnya beda. Dia bilang, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa ini akan melepaskan aku dari Goliat ini. Karena itu saya bilang sama pasien saya, kalau kau kena kanker, kalau kau mau sembuh, kau harus tahu. Tuhan yang melepaskan kau dari sakit gigimu dulu, akan melepaskan engkau dari sakit kanker. Pak, beda Pak, sakit gigi dan kanker. Tapi Tuhannya sama. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Tuhan yang melepaskan kau dari 2016 yang lalu. Maka 2017, 2018, bahkan 2020 di depan. Pasti kemenangan buat anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhannya sama. Kalau engkau mengerti ini, dia nggak pernah berubah. Dulu menolong, sekarang menolong, dan ke depan akan menolong. Saya minta slide saya, kita akan belajar agak cepat. Ini buku-buku saya tunjukkan ini dari tadi pertama, supaya saudara ngerti. Coba cari di Gramedia, kalau nggak ada saudara bisa pesan ke saya. Karena buku-buku saya habis dipanggil di persidangan, mau diatur. Buku-buku saya dibajak saudara, Anda lihat ini. Yang asli ini yang palsu, yang berdiri. Ya, ini asli, ini palsu. Yang asli itu enggak begini, warnanya biru terang, terus saya pegangnya nanas, ini pegang anggur saudara. Saya enggak tahu gimana mereka dapat foto saya. Ketika dipanggil, Bapak ini foto Anda? Iya. Terus dia tanya, ini modelnya sama? Iya. Tapi saya duduk, ini berdiri gimana caranya dia? Teknologi begitu canggihnya, saya nggak ngerti. Saya berdoa, Tuhan kenapa kau bisa bikin saya tulis buku, kenapa kau biarkan saya dibajak? Mungkin saudara mengalami hal itu akhir-akhir ini. Kenapa Tuhan izinkan saya kuliah? Kenapa di tengah-tengah saya sulit membayar itu? Seperti Musa dilepaskan dari Firaun, dan di depan ada laut mati. Saya tanya dan saya mulai mendengar jawaban. Ya memang diizinkan Tuhan, karena Tuhan nggak pernah membiarkan yang terjadi di dalam anak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan cuma bilang sama saya, ya karena kamu kurang bersyukur. Maksudnya apa? Kamu sudah lama nggak bersyukur. Kamu lupa ya, kamu ini yang terbaik. Mau tepuk tangan buat Tuhan saudara. Karena yang ditiru, yang dibajak, itu barang yang terbaik. Kadang-kadang kita nggak ngerti, kita sudah jadi kepala nggak jadi ekor saudara. Ini buku-buku saya, next. Tadi yang saya khotbahkan pokoknya materinya ini. Tentang diabetes, darah tinggi semua di sini ya. Kalau yang ini tentang jus kanker payudara, sembelit atau liver atau alergi. Ya, nanti saudara bisa beri di bawah. Next, saya akan masuk di sini. Ini seri khotbah saya tahun 2018 tentang bagaimana kita bertanggung jawab terhadap kesehatan yang Tuhan beri. Ini rangkaian tulisan disertasi, nanti bukunya jadi bulan depan. Pastor Anda salah satu yang endorsement, jadi ini buku diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Jadi saya pertama kali manusia yang menerjemahkan, menulis tentang hubungan kesehatan dan Alkitab. Kami terkejut ternyata Alkitab ini ditulis ribuan tahun yang lalu dan itu ternyata di dalam medis sudah dicatat dengan sempurna. Ketika Tuhan bilang di imamat jangan makan darah, karena ketika sakit kita cek darah. Ternyata di dalam darah banyak penyakit. Jadi kalau Tuhan bilang jangan makan darah, berarti jangan makan penyakit. Luar biasa Tuhan kita saudara ya. Tuhan juga bilang jangan makan lemak. Kami kedokteran juga bilang tidak boleh makan lemak, karena lemak penyebab stroke. Nah ini saudara ya, ini tentang penelitian saya. Ini Tuhan Yesus kita. Mau boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita saudara. Dia tanggalnya ini, dia lahir, dia nggak ngasih tanggal dirinya. Yang ngasih tanggal dirinya ini dunia. Jadi dunia ini menolak dia. Dia tahu waktu orang ini lahir, orang yang paling gak disukai tahun 1. Sebelumnya dunia bilang sebelum Masehi. Sebelum engkau lahir namanya sebelum Masehi. Setelah engkau lahir sesudah Masehi. Jadi walaupun ditolak, yang ngasih tahun itu orang dunia. Walaupun menolak tetapi menerima. Itulah kebenaran orang Kristen. Walaupun kau ditolak tapi keberadaanmu dibutuhkan. Kalau kau kemanapun kau jadi berkat. Yang mengerti katakan amin. Pernah enggak pergi ke tempat bakso yang sepi begitu,
Anda datang jadi rame baksonya. Atau kebalik, bakso rame jadi sepi gara-gara Anda. Katakan sebelahmu bertobat. Harusnya kita jadi berkat, jadi translator. Oke? Oke, nah seperti itu ya. Nah, ini Yohanes Sunardi, saudara ya. Serius ini saya, saudara. Hamba Tuhan bilang 2000 tahun yang lalu Yesus lahir. Nah ini, saya ini ya. 2 tahun, terus ini ada Petrus yang jalan di atas air ini. Ini ada Yohanes yang gendong mamanya dia di Turki. Lalu ada Rasul Paulus. Ini bukan Wolverine ya, Rasul Paulus. Film terbaru, memang dia anak pendeta, dia yang memerankan. Dia udah nggak main, terus dia jadi hamba Tuhan sekarang. 500 tahun sebelum Yesus ada yang ngajarin makan nanas, namanya Daniel. Ini orang paling pandai senegerinya, ketika orang dibunuh dia nggak dibunuh. Bukan karena kebanyakan doa dan kebanyakan iman, tapi karena paling pandai senegerinya. Dia jadi translator pertama kali anak Tuhan. Mau tepuk tangan buat anak Tuhan, saudara? Dia tidak dibunuh karena terlalu pandai untuk dibunuh. Dia membangun negara. Dia kemanapun negara itu dibangun. Keberadaannya dibutuhkan oleh dunia ini. Ini namanya Daniel. Ini terus. Seperti tadi saya jelaskan, 4000 tahun sebelum Yesus, ada yang six pack ini. Saudara lihat six pack ini? Ini Adam. Ya, Adam dan Hawa, Om Adam dan Tante Hawa. Saya selalu juluki Om Adam dan Tante Hawa. Saya nggak suka sama dia. Dia saingan terberat hidup saya. Saya pikir saya hamba Tuhan yang paling gagah, ternyata ada dia. Saya lumayan gagah, saudara. Ternyata, saudara, nenek moyang saya lebih keren, saudara. Karena dia berani berkhotbah di atas panggung nggak pakai baju. Saya nggak berani, saudara. Cuma ini orang bikin saya stres, saudara. Di antara hamba Tuhan ini, saya paling gak suka sama dia. Karena waktu kecil, guru sekolah minggu saya bilang, kamu berdosa. Hei, saya hari sekolah minggu pertama kau bilang berdosa. Ya, karena nenek moyangmu berdosa. Opa saya enggak, bukan opamu, nenek moyangmu. Siapa? Om Adam. Saya kepahitan sama dia. Kenal enggak? Sudah wariskan dosa begitu sama saya. Saya teliti, akhirnya saya udah besar, saya pinter, saya teliti, saya ke Majos, gak ketemu, Samaria dekat Jerman, nah baru di situ daerah Taman Eden, yang bekas dulu kita penelitian dan saya langsung tahu. Saya berkenalan langsung dengan peninggalan dia, ada satu taman yang keluar dan pecah jadi 4. Di situ ada macam-macam, saya belajar banyak tentang dia, dan saya tahu manusia ini, dia memang yang dosa pertama kali, ya. Cuma saya bingung, dosa apa yang diwariskan ke saya? Kalau teorinya biologi dulu, katanya kita ini keturunan kera. Katanya Darwin. Saya bingung, masa dia itu dosa selingkuh? Waktu itu kan cuma ada Tante Hawa dan si Panse. Kan nggak mungkin Adam selingkuh begitu. Saya teliti nggak mungkin, firman Tuhan bilang tidak, aku ini keturunan Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya cari terus. Akhirnya saya baru tahu, dia ternyata cuma salah makan. Jadi dosa pertama itu apa? Katakan sebelahmu, bertobat. Jadi ini kumpulan orang salah makan semua. Yang ini enggak, ya. Karena ini master bioteknologi pangan. Jadi dia lebih pintar sedikit, ya. Dan dia sudah kenal Yesus. Karena kebenaran itu cuma di dalam Yesus, saudara. Hari ini kita belajar eat like Jesus eat. Kalau orang dari cara bicara kita, dia tahu kita anak Tuhan Yesus, pastikan dari cara makanmu dia langsung tahu. Kalau kau antri begini, diserempet, kau bilang, direbut, kau bilang, silakan. Dia langsung bilang, Yesus banget. Gitu. Kalau kau bilang, kamu itu gimana sih? Setan banget. Gitu. Tapi dari cara makanmu pun, dia harus tahu kau anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Aminmu gak enak, yang setuju katakan amin. Dari segala gaya hidupmu, translator yang terbaik, membuat orang tahu, ini pasti dari surga. Nah, kita belajar ya, ini terus. Tapi hari ini kita akan belajar tentang dia. Next. Coba sebelumnya. Ini Anda lihat ya.
Anda ingat-ingat biar kalau lihat Bogor Anda tahu ya. Next. Nah ini ya, persis ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang setuju katakan amin. Jadi mesti ada orang, Pak saya treadmill kok enggak langsing-langsing Pak. Treadmillnya udah berapa? Sudah 2 jam. Gemukmu 20 tahun Bu. Gitu habis treadmill 5 menit turun nimbang. Timbangannya rusak ini. Lari lagi. Saya bilang kenapa kamu mesti timbang? Tidak boleh menimbang badan kalau habis latihan. Karena kau mengharapkan turun. Kedua, tidak boleh nimbang setelah makan. Saya bilang sama Taji itu, enggak usah ditimbang, enggak usah dimakan, ambil aja piring, naik timbangan, pasti naik. Jadi mesti akumulasi. Engkau gemuk karena engkau makan nasi. Makan nasinya banyak. Harusnya setengah porsi tapi engkau setengah magicom. Akumulasi itu akan menjadi, kalau kau tidak jemu tadi, dikatakan kau akan menuai. Kalau kau tidak menjadi lemah. Ngerti ya? Katakan sebelahmu, jangan lemah. Kepingin diet, tapi enggak tahan godaan, ya? Oke, saya agak cepat lagi, next. Oke, kita akan belajar soal ini dulu. Tadi karena Pastor Arif sudah kasih saya tugas untuk menjelaskan tentang bertanggung jawab. Ini adalah salah satu contoh yang terbaik. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian, ini Bapak ini, ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan para didomi. Ini artinya to deliver to one something to keep, use, to care and manage. Jadi intinya di dalam bahasa aslinya bukan mempercayakan, menitipkan sesuatu untuk dikembangkan. Aslinya ya, oke. Hartanya kepada mereka, ini dan teman-temannya. Next. Yang satu diberikan 5 talenta. Next. Yang satunya lagi dikasih 2. Yang satunya lagi dikasih 1. Ya, dan seorang lagi, coba sebelumnya, jangan next dulu ya. Dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi menurut apa saudara? Kalau saudara memang dikasih badan agak gemukan, ya langsingkan. Jangan, ya udah deh nasib, nggak apa-apa deh. Jangan, kembangkan saudara. Next. Segera pergilah seorang, saya suka kata-kata ini, segera pergilah. Katakan sebelahmu, segeralah. Antusias boto saudara. Sudah gemuk, kapan fitness? Besok. Kapan dietmu? Besok. Harus jawab sekarang. Yang setuju katakan amin. Aminmu gak enak. Yang setuju katakan amin. Begitu. Sekarang. Kapan memberi? Sekarang. Ya, oke. Menerima 5 talenta itu ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi 10. Next. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Next. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi dia nggak mau mengembangkan, dia pikir cuma 1 buat apa gitu. Ya, ditaruh di sini. Next. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lama sesudah itu, jadi waktunya nggak jelas. Tapi pasti pulang. Jadi sorry ya, sampai kapan saya exercise Pak? Sampai kamu langsing. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kalinya. Mesti semangat saudara. Kita sering latihan iman tapi nggak pernah belajar endurance imannya. Bagaimana kita konsisten, kita punya komitmen. Saya mau fitness Pak. Terus kenapa nggak fitness lagi? Sungkan Pak, mertua datang. Kenapa kamu masih makan kupingnya babi lagi? Sungkan Pak, kupingnya manggil saya. Ini Sintia Pak, gitu. Katakan sebelahmu, jangan sungkan. Mengadakan perhitungan, next. Lalu yang terima 5, dia bilang, Tuhan 5 talenta sudah jadi 10. Next. Yang 2 juga bilang, Tuhan lihat aku jadi 4, begitu ya. Next.
Yang ini diadili nih, kurang ajar ini saudara ya. Karena itu aku takut dan pergi. Katakan takut. Jadi ketakutan itu membunuh potensi. Kalau saudara-saudara tadi itu enggak belajar maju, kapan dia akan menyampaikan khotbah sampai Amerika sana? Karena ketika dia setia hal-hal seperti ini, tunjukkan hatinya setia, Tuhan yang melihat hati akan suruh dia ke ujung bumi sana. Yang mengerti katakan amin. Kau yang jualan di sini, pastikan kau benar. Sehingga Tuhan akan kirim kau ke bangsa-bangsa. Ada yang khotbah ke bangsa-bangsa, ada yang ekspor ke bangsa-bangsa. Yang mengerti katakan amin. Ada siswa yang sekolah sampai Amerika, itu sudah ke ujung bangsa-bangsa. Karena ketika ditanyain kenapa barangmu bisa diekspor sampai ke Amerika, karena Tuhan itu besertaku. Yang mengerti katakan amin. Kau akan menceritakan via macam-macam, via ekspor, via pendidikan. Apapun itu kau harus ke bangsa-bangsa. Kau harus jadi translator yang baik. Yang mengerti katakan amin. Nah ini saudara ya. Nah ini dia takut sehingga ketakutan itu membunuh talenta. Terimalah kepunyaan Tuhan. Berapa banyak pasien saya takut mencoba. Ayo latihan, aku takut gagal. Ayo dicoba, aku takut nggak bisa. Next, Anda tahu hukumannya? Yang nggak punya diambil, diberikan kepada yang mereka. Jangan kaget ada yang tambah diberkati. Karena dia setia perkara kecil. Bahkan Daud ketika didoakan oleh Samuel jadi raja, masih menggembala. Dia setia kronos itu. Karena dia tahu saatnya ketika Goliat datang, itu kairos buat dia. Next, sudah selesai, kita akan belajar sedikit. Tidak ada yang tidak diberi, semua pasti diberi oleh Tuhan. Katakan sebelahmu, kamu pasti diberi oleh Tuhan. Next, semua yang dari Tuhan besarnya berdasarkan kemampuan kita, bukan keinginan kita. Next, ada waktu di mana kita harus mengusahakan dan mengembangkan. Yang setuju katakan amin. Next, tidak ada batas waktu sampai kapan kita harus mengerjakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Next, hari ini kita belajar Tuhan pasti datang dan meminta pertanggungjawaban. Ini yang harus kita pegang. Jadi pasti ada saatnya kau harus mengajukan presentasimu yang baik. Next, Tuhan tidak tanya jumlah, dari awal sudah tahu kemampuan Anda. Ini yang paling penting. Next, Tuhan tidak meminta hasil usahamu, semua akan ditambahkan beserta modal awal yang dia percayakan. Oke, saudara diberkati Tuhan, saya akan ajarkan sisa waktu 25 menit ini dengan penyakit yang tadi baru. Jadi intinya saudara harus bertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Next. Oke, saudara akan lihat sesuatu. Pelajaran ini sebentar. Ketika saudara bernafas, 1 menit 20 kali nafas. 20 kali kurang lebih ya manusia normal. Tanya sebelahmu, kamu normal enggak? Enggak pastor, saya bisa sekali. Jangan, itu cara tercepat pulang ke rumah Bapak di surga. Ngerti ya? Enggak usah tergesa-gesa, pasti pulang. Tenang saja ya. Kalau mau tergesa-gesa pulang nanti minta dibaptis pastormu. Tekan agak dalam pastor, tahan. Kalau gelembung hilang, sudah kembali ke surga. Amin. Pasti pulang, tapi pastikan pulang saat Yesus mau kau pulang. Yang mengerti katakan amin. Saya ada pertanyaan sama anak sekolah minggu, kenapa Yesus suka membangkitkan orang mati? Karena dia tahu banyak yang pulang belum saatnya. Karena dia punya hobi itu saudara. Anda lihat, ketika engkau nafas, lihat ya, putar ke organ. Yang merah itu yang bernafas. Yang merah itu yang bernafas, biru itu yang buang nafasnya. Itu harus berjalan lancar. Stroke itu, Anda lihat, kalau dari paru-paru yang paling atas, kalau dia ngambil nafas, lalu diputarkan ke kaki. Next. Coba sebelumnya. Ini ada yang nggak jalan. Tapi intinya begini, waktu dia ambil nafas ke sini, kalau nggak sampai ke otak kiri, yang stroke kanan. Ke otak kanan, yang stroke sebelah kiri. Kalau jantung yang nggak dapat, yang serang jantung, namanya serangan jantung. Nah, itu penyakit yang tadi pagi saya jelaskan. Yang kali ini penyakit yang aneh. Sudah ke organ,
nggak bisa kembali. Itu yang kita pelajari. Saya kasih sedikit pelajaran gravitasi. Anda lihat ini. Ini kalau saya buang, dia pasti jatuh. Waktu kita ngambil nafas ke kaki, dia nggak bisa naik lagi. Ketika nggak naik, maka jantung nggak dapat, sama aja. Jadi ada dua teori, penyakit normal itu nggak sampai ke organ sehingga namanya penyumbatan, stroke itu. Ini enggak, sudah sampai nggak mau kembali. Itu gara-gara apa? Itu yang akan saya bahas. Banyak pelatih olahraga meninggal di tempat lapangan olahraga karena ini. Ya, serangan selain serangan jantung. Kita akan belajar. Next. Anda lihat, paling atas itu otak, paling atas otak. Sebelah kiri jantung. Sebelah kiri jantung. Jadi yang warnanya pudar ini nggak ada dapat udara karena kesumbat yang merah itu. Yang merah itu apa? Yang merah itu darah kental sampai jadi klot, darah beku. Darah beku, bisa beku. Kenapa? Kurang minum. Pastikan sebelahmu, katakan sebelahmu, pastikan minum. Minum itu seberapa? Loh, banyak langsung minum toh. Takut kesumbat, iya toh. Kurang minum, darahnya kental, maka dia akan menyumbat. Anda lihat, yang hitam ini sumbatan karena darah kental, yang ini karena jeroan, yang kuning. Coba Anda lihat darahnya jalan ya, saya kasih ilustrasi. Ada yang tersumbat, ada yang enggak. Nah, jalan. Next. Nah, masih bisa jalan. Yang sebelah kiri enggak bisa. Nextnya nunggu saya, oke? Nah, begitu kesumbat begini, next. Maka yang atas, next, mati. Maka yang atas enggak dapat juga. Sejauh ini yang mengerti katakan amin. Next, darahnya jalan lagi. Next, tiba-tiba Anda kurang minum lagi, nutup. Sebelah atas mati lagi, next. Sempurna. Itu waktu gini. Buk. Itu sudah banyak, baik yang khotbah maupun yang di bawah. Beberapa kejadian di Jakarta udah banyak. Yesus baik. Yesus itu baik, saudara. Buk. Jadi ini ngeri, saudara. Nggak ada kolesterolnya. Tapi nggak bisa kembali. Ini bukan yang saya bahas, loh, saudara. Ini yang tadi pagi. Bagaimana nggak sampai ke organ? Yang saya bahas bukan ini. Nggak ada sumbatannya sampai ke organ. Next, Anda lihat ini. Anda lihat ya, yang merah ini yang menuju organ. Menuju organ. Yang biru ini yang kembali. Anda lihat, yang merah bisa jalan. Next. Nah, ini bisa jalan. Ini selamat ini. Kembali. Anda lihat lagi. Thank you. Oke, lumayan ya. Anda lihat. Ini merah ke organ, bisa kembali. Next, Anda lihat. Ini juga oke. Nah, ini kembali. Aman ini. Kalau nggak sampai ke sini, namanya stroke tadi. Ini sudah kembali lagi, aman. Tapi Anda makan lemak, Anda lihat ini, next. Lemaknya akan menyumbat di tengah, nggak jalan. Ini kalau Anda makan soto kuning, tahu soto kuning? Masa nggak tahu? Di situ ada yang aman, dagingnya, katakan dagingnya. Jangan jeroannya, katakan sebelahmu, jangan jeroannya. Jeroannya menyumbat. Next, Anda lihat, ini masuk lagi, menyumbat. Maka yang masuk lagi ketika ambil nafas, next, nggak jalan, gara-gara kesumbat di sini. Tapi yang saya bahas bukan ini stroke tadi. Yang saya bahas ini, next, ini yang paling bahaya. Ya ini, darahnya bersatu dan kental tadi. Gara-gara kurang minum, dan penyebab paling hebat adalah stres. Kalau Anda marah-marah, darah Anda bisa kental. Katakan sebelahmu, jangan marah-marah. Stres itu penyakit yang nggak ada obatnya. Obatnya cuma satu, hati yang gembira. Ayo tertawa semua. Nah, seperti ini. Penyakitmu dicabut sama Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara?
Kepala ini ada syarafnya, nomor 1 olfaktorius di sini untuk mencium. Jadi mencium itu bukan pakai hidung, pakai ini, pakai syaraf. Kalau sudah kebentur inimu, tek gini aja, sebelahmu bunyi dut, saudara gini, nggak bau. Anda ngerti maksud saya? Ada yang kena okulomotorik, jadi matanya bisa gini. Saya kaget sama pasien saya. Kok main mata sama saya sih? Bukan Pak, kena syarafnya. Oh, ada yang namanya tergeminus, syaraf nomor 5. Itu syaraf wajah. Kalau udah kena itu, wajahnya nggak bisa senyum, gini terus. Shalom, shalom. Nah, waktu marah-marah begitu, mencet 120 tombol syaraf, neken vagus, syaraf jantung, dan dia bilang sama jantung. Yang tadi itu kan teorinya kesumbat. Teorinya nyumbat begini, ini pembuluh darah. Saudara jangan pikir ini jadi burung merpati begini loh ya. Ini bukan sulap, ini penyumbatan, ngerti nggak? Saya ngajar itu di remaja bilang, oh mana merpatinya? Bukan, ini asterosklerosis. Nah, saudara tahu ini kan bisa menyumbat begini saudara tadi. Jeroan itu, tapi kadang-kadang dagingnya namanya media di dalam intima, ini rusaknya gara-gara minum kopi malam hari, terutama apa? Nggak pernah olahraga. Kalau minum kopi olahraga nggak bisa merusak. Jadi minum-minum manis malam hari tanpa olahraga dia merusak ini. Lalu dagingnya ini diperintahkan sama medula oblongata. Katakan medula oblongata. Medula oblongata disuruh sama vagus waktu kita gini. Gak suka aku itu. Sudah tua, gak mati-mati. Nah, begitu. Contoh saudara. Contoh saudara. Nah, begitu itu, saudara tahu vagus itu bisa nyuruh medula oblongata terus neken ini. Tutup sep gini. Tanpa salah makan. Dia juga bisa ngatur pernafasan ini. Ada tacik-tacik lari, dikasih tahu suaminya. Ci, aku boleh ngomong sesuatu enggak? Boleh. Siap dengar. Bersama Yesus aku lakukan perkara yang dahsyat. Suamimu gandeng pembantunya. Enggak salah makan, saudara. Enggak salah obat. Stres. Katakan sebelum lagi, jangan stres. Anda lihat ya. Yang bahaya itu ketika dia nggak bisa naik. Next. Nah, naiknya dalam bentuk gumpalan. Nah, sekarang kita akan belajar. Gumpalan ini nggak bisa jalan, menyumbat. Next. Namanya embolus, ya, darah kumpalan, darah kering trombos, jadi embolus. Embolus ini darah ini yang jalan-jalan disebut embolus. Next. Ini lihat, tanda-tandanya kakinya agak merah sedikit. Jadi sebelah sini, betis ini agak merah dan agak sakit-sakit begitu. Jadi capek-capek di sini, biasanya orang nggak sadar. Ya dikasih obat-obat apa, oles nggak sadar. Padahal di situ ada namanya yang nggak bisa naik. Anda lihat gambarnya ya. Jadi Tuhan itu ciptakan hebat. Yang arteri itu polos, yang naik itu dikasih lift sama Tuhan. Dikasih tanda-tanda ini, katup-katup ini. Sehingga darah yang naik itu diginikan. Naik. Fungsi itu yang nggak jalan, saudara. Kenapa? Kurang alpukat. Jadi minum jus alpukat akan membantu menggerakkan peristaltiknya vena. Tapi jangan pakai susu kental manis. Susu kental manis malah akan menghentikan dia. Itu bukan susu, itu sirup, rasa susu. Kalau dikasih soda, hatimu gembira. Anda lihat ya, ini kolesterol. Ini LDL. Ini penyumbatannya di sini, darah matinya tadi. Ya, ini paha saudara ya, ini kaki, ini merah. Ya, jadi di sini ini penyumbatannya sehingga di sini mulai merah. Karena apa? Udaranya mati dan darahnya mati di sini. Saya lanjutkan ya. Ini saudara. Ini kolesterol jahat yang Anda makan tadi. Ya, next Anda lihat. Masih bisa jalan. Next. Masih bisa jalan. Next. Mulai nggak bisa jalan. Ini mulai. Next. Makan lemak lagi. Next.
Makan lemak lagi, next, jadi trombus. Next, jadi trombus ini. Kalau sudah ini nggak dapat. Nanti kakinya ini seperti lumpuh. Dari sakit sampai begini. Jalannya begini. Ngerti ya saudara ya? Jadi kalau sudah seperti itu nggak tahan banget. Itu gara-gara jeroan. Katakan sebelahmu, jangan makan jeroan. Anda keluar pokoknya di soto kuning itu ada dua, daging dan jeroan. Ada berkat dan ada kutuk. Ulangan bilang, pilihlah berkat supaya panjang usiamu. Next. 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 Oke, Anda lihat ya. Oke, saya lihat ya. Oke, ini pembuluh darah ya. Ada yang tanya, Pak ini dahan ya? Bukan ya. Ini pembuluh darah saudara ya. Ini yang sehat, ini yang trombosis tadi di sini beku. Anda lihat ya, dari kaki kembali ke jantung. Next. Nah, ini lancar ya. Next. Keluarkan lagi next. Nah, ini lancar. Nah, kita lihat yang ini ya. Next. Yang jalan ini beda bentuknya. Ini kumpulan dari ini. Kurang minum, stres, lemak, margarin gitu ya. Next. Oke, next. Sekarang kita lihat gambar besarnya. Next. Oke, ini namanya tadi penyakit deep vein thrombosis. Jadi bekuan di vena kembalinya. Ini sudah bisa bikin lumpuh daerah sini aja. Tapi belum mematikan. Belum. Sabar ya, masih di sini. Kalau diterus-teruskan, sudah ada saya lihat orang yang jalannya udah begini, masih makan jeroan terus. Ya, jadi ini nggak bisa diolahragain sudah. Harus pakai obat, berhenti makan jeroan, makan anggur merah bisa buka sumbatannya. Anggur merah 10 biji bisa buka sumbatannya. Ya. Next. Oke, Anda lihat ini. Sebentar ya, ini agak sulit Anda lihat konsentrasi. Ini paru-paru. Itu di paru-paru. Harusnya ngambil nafas, kembali lagi begini. Harusnya. Next, Anda lihat nih. Kembali lagi. Ya, ini yang benar. Next. Nah, ini yang tadi penyakit dari bawah tadi. Ya, ini yang ini tadi ya, nggak bisa naik ini ya. Next. Ini namanya DVT ini. Ini belum mematikan tadi, hanya di kaki. Nah, tapi kalau Anda nekat lagi, digosok-gosok lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada pintu, dalam nama Yesus. Tawarik, naik, malah mematikan saudara. Mending di situ cuma lumpuh. Gak apa-apa, cuma lucu sebentar. Kalau naik saudara, kumparan itu, ya tadi, kalau ke jantung, serangan jantung, kalau ke otak stroke. Tapi yang ini enggak, membunuh gudangnya nafas. Ini penyakit yang sekarang, sama. Jantungnya berhenti, Tapi akibat dari mana? Medis paling enak, ya serangan jantung. Memang jantungnya berhenti. Kepelindes truk, ya tetap mati, jantungnya berhenti. Sama, pokoknya jantungnya berhenti ya serangan jantung. Cuma awalnya dari mana saudara? Nah yang ini, gudang paru-parunya ditutup, nggak boleh ngambil nafas. Bayangkan saudara. Anda lihat ya, oke. Next. Nah ini, udah masuk ke paru-paru sebelah sini, next. Keluar nekat lagi, ngambil di sini. Kalau sudah ini, next. Ini namanya embolus pulmonary atau paru-paru yang tersumbat. Jadi ini penyakit baru, rata-rata orang nggak tahu. Tiba-tiba ada ciri-cirinya, habis ini kita belajar tanda-tandanya. Nggak bisa. Waktumu cuma 5 detik waktu itu. Jangan telepon di rumah, pasti mati. Pasien yang selamat, ini serius saudara, pasien yang selamat cuma melakukan satu. Yesus, tolong saya. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara? Saya udah tanya itu semua, kenapa kamu enggak jadi mati? Saya panggil Yesus Pak. Wah dahsyat. Yesus punya hobi menyelamatkan. Mau sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan saudara? Apapun saudara, pastikan kau menyebut nama Tuhan, karena nama itu menyelamatkan dan terbukti sebagai penolong. Next, udah ya, ini udah ngerti, sekarang makanannya. Next, tanda-tandanya, bengkak di anggota tubuh, jadi agak bengkak, kakinya agak besar. Ya, terus
eh, perutnya enggak, kalau perut bengkak itu gemuk, ya lain ya. Jangan terus orang bilang ada orang gemuk, ayo DVT ini, bengkak ini. Bukan ya, itu gemuk biasa. Gemuknya sakitnya di sini nih. Bengkak merah, ada merahnya sedikit. Enggak usah dibuka sekarang bro, ya. Pokoknya di sini ini ada merah begini, ada merahnya ya. Jadi capeknya, biasanya orang refleksi, sok pinter tuh bilang, kolesterol ini pak, kolesterol ini. Gitu ya. Kesentuh sakit ya, pokoknya kesentuh sakit. Kesentuh gini aja, sakit gitu. Itu biasanya ya. Oke. Lalu sesak nafas, sakit dada, kemerahan, batuk nggak jelas, sering batuk. Jam 3, jam 4. Loh itu, hati-hati ya. Tapi itu sekali, kurang bro, kurang banyak. Itu biasanya batuknya bertahap gini. Pak yuk, obatnya pertama nanas. Nanas beserta tengah-tengahnya. Itu membersihkan paru-paru, itu yang pertama. Yang kedua, durian. Biasanya saya kalau khotbah begini, orang-orang langsung gini, ini pester diurapi Tuhan, luar biasa. Durian 4 biji saja, bukan 4 gelundung loh ya. 4 biji saja, itu kalau dikupas, Anda makan, terus Anda minum air setengah dingin, batukmu langsung hilang. Tadi saya habis minum es durian, tapi agak tambah batuk, mungkin karena es durian ya. Kalau durian biasa, clean, istimewa. Ngerti ya saudara ya? Oke, ya. Next. Next, ini keluarkan aja. Next. Nggak usah, next. Oke. Ini penyebabnya. Jadi biasanya setelah dengar khotbah begini, suami-suami kalau kepingin durian, sengaja dia sama istrinya gini. Berarti pingin durian, saudara. Kasih kulitnya aja, saudara. Dan saya kan bilang, kalau khotbah di Papua itu ceritanya lucu-lucu. Saya bilang, Bapak, kenapa saya makan durian tidak bisa hilang batuknya? Kenapa nggak bisa hilang? Semua hilang kok. Tidak, kau bagaimana cara makannya? Dia ambil durian, dia gosok-gosok, saudara. Ya Tuhan Yesus, kalau kau setan, ku tengging kau. Dimakan Bapak. Jadi khotbah di sana harus jelas, tuntas. Daun salam 5 lembar direbus, dinginkan. Harus ada kata itu, dinginkan, baru diminum. Ada yang asam uratnya hilang tapi bibirnya hancur, saudara. Terus dia bilang, Bapak, ini asam urat hilang, tapi ini hancur. Saya bilang, kenapa? Karena Bapak bilang, saya kan bilang gini, 5, rebus, mendidih, minum, gitu saudara. Ya saya pikir ya agak pinter lah. Ya udah. Sekarang saya harus ngomong, dinginkan, begitu saudara. Ini yang tadi saudara ngerti ya saudara ya. Ini saudara ngerti ya, jeroan jangan, katakan sebelahmu, jangan makan saringan. Jadi dia ini menyaring, kalau ginjal kita saringannya rusak, kita cuci darah. Jadi sapi pun saringannya nggak boleh dimakan ginjalnya. Ini ya, ulang ini. Lalu minum kopi, tapi lebih dari 3 gelas. Ada orang minum kopi bisa sampai 4-5 saudara. Saya kemarin menyelesaikan pasien saya, dia minum kopinya itu 27 gelas. Dia kerjaannya di Bali, ngukir patung gitu loh, tahu saudara. Jadi dia minum sehari 27. Jadi saya ajari sekarang terapi, sekarang sudah bisa minum 15. Pertama 27. Ya itu lumayan saudara, 15 itu saya dapat rekor. Saya sampai disalami orang-orang sebali. Itu punya ilmu loh, bisa nyantet loh. Ya, tapi banyak pasien saya, walaupun kalau di Singkawang, itu ada yang bisa jalan di atas air. Saya kaget waktu itu, loh kok kayak Petrus begini ya. Jadi waktu acara Sinja, kalau saudara pergi ke sana, mereka sakti-sakti saudara. Singkawang itu sakti-sakti. Itu yang telinganya panjang-panjang 1 meter itu, bisa terbang begini. Dia pamer sama saya, lihat ini, saya bisa terbang begini. Terus ada yang pernah jalan, begitu saya bilang gini, darah Yesus, biur gitu saudara. Nah, mau tepuk tangan buat Yesus saudara. Terus orangnya lihat saya terus gini saudara. Malam-malam ketok pintu. Saya bilang, kenapa kamu tidak mati? Maksudmu apa? Kamu saya bunuh tadi. Lihat di bawah itu saudara, di bawahnya tempat tidur saya ada belut,
Jadi belut itu mau dimasukkan ke perut saya. Tapi Yesus saya ajaib. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Tidak ada yang bisa mengganggu hidupmu. Tenung santet nggak bisa. Karena roh di dalam diri kita lebih dahsyat, saudara. Terus saya tanya, kamu kenapa mau masuk? Maksudmu apa? Mau bunuh saya lagi? Enggak, saya mau tanya. Tanya apa? Ajari saya supaya nggak diabetes. Dukun kok diabetes? Kamu bisa ngambil pisau di dalam perutnya? Bisa. Bisa masukkan pisau ke perut? Bisa. Kenapa kau nggak tarik sendiri gula darahmu keluar? Saya bilang, kenapa kamu nggak minta tolong gurumu? Soalnya guru saya juga diabetes, Pak. Jadi ingat, di dalam alam roh, hamba Tuhan atau dukun pun sama. Nggak bisa makanan itu didoakan. Karena itu Yesus nggak pernah merubah batu jadi roti. Ada yang ngajarin, nggak apa-apa makan jeroan, doakan. Tuhan yang memisahkan gelap dan terang. Doanya kayak begitu lagi, Tuhan yang memisahkan daratan dan lautan. Dalam nama Yesus. Makan, tetap mati saudara. Doa tidak merubah nutrisi, yang mengerti katakan amin. Marah-marah tadi ini. Sekali lagi, katakan sebelahmu, jangan marah. Lalu ini saudara, tekanan darah tinggi, ini juga harus dijaga, saudara harus periksa. Caranya gampang, bawang putih 1, dipotong jadi 3 atau 4, jangan dikunyah. Ditaruh di mulut seperti minum obat aja begitu. Itu bisa mengecilkan pinggang. Nanti pulang beli sekilo semua, oke? Dan dia bisa nurunkan kolesterol jahat, itu plak-plak bisa kebuka semua. Mau tepuk tangan buat penciptanya? Saya waktu itu lagi mikir bagaimana ya banyak orang kena stroke, saya minta Tuhan tolong kasih aku hikmat. Kalau pintu belum terbuka, bukan berarti pintu belum dibuka. Belum ada seseorang yang mau membuka pintunya. Karena kunci sudah dibuka oleh Yesus. Dia bilang beri kunci kerajaan surga. Waktu saya stres banyak pasien stroke, Tuhan bilang sama saya, ambil bawang putih. Saya kaget. Saya dulu nggak seperti itu, saya pinter saudara. Saya summa cum laude, saya bisa ngajar sampai di mana-mana. Tapi saya tahu, sia-sia itu semua. Karena saya sekarang tahu, saya tahu penciptanya itu Yesus saya. Yang mengerti katakan amin. Saya kalau berdoa, saya kasih tips yang masih sekolah. Waktu saya belajar sesuatu, pegang bawang putih, saya selalu bilang, Tuhan pencipta, kasih aku sedikit hikmatmu waktu kau menciptakan ini. Ketika saya melibatkan Tuhan itu, hikmat saya diberkati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Apa yang dikerjakan tanganmu dibikin berhasil. Yang setuju katakan amin. Anda makan bawang putih, setiap hari setelah makan siang, pakai air putih, dipotong jadi 4. Pak kalau nggak dipotong, nggak apa-apa kalau nggak tersedak di sini nggak apa-apa. Dipotong jadi 4, itu tidak mempengaruhi nutrisinya. Cuma supaya gampang masuk. Karena di Papua banyak yang mau nggak bisa nafas, di sini banyak. Bapak-bapak itu saya ambil itu 5, saya telan itu. Akhirnya benjol-benjol di sini. Ngerti ya? Yang terakhir, jangan gemuk. Katakan sebelahmu, jangan dicubit, katakan aja, jangan gemuk. Begitu ya. Oke, next. Ini obatnya, Anda lihat, ini obatnya. Anda foto saja, Anda foto dulu. Yang di buku yang terbaru tadi belum ada. Ini yang lebih baru lagi, belum diproduksi. Saya kasihkan buat jemaat GSJA. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Anda foto, ini komposisinya. Jadi jus alpukat dengan daun salam. Daun salam direbus, dinginkan, ingat loh ya, dinginkan. Dicampur itu di jus. Ini buncis sama apel, ini jus-jusnya ini. Ya, ini ya anggur, jeruknya diperas, di jus jadi ini ya. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan berjanji sama saya, kalau saya menyampaikan hal yang baik, orang-orang akan disembuhkan Tuhan. Kalau yang sakit di rumahmu, jangan takut. Karena satu orang mendengar, serumah disembuhkan Tuhan. Ketika perwira itu bertemu dengan Yesus, dia bilang, kau nggak perlu ke rumah. Kalau engkau cerita, maka hambaku akan sembuh. Kalau yang sakit hari ini orang tuamu, pegang tanganmu di dadamu, dan pikirkan orang tuamu. Ketika kau menghormati orang tuamu, kau bisa menyembuhkan orang tuamu. Karena kasih itu menutupi lemahnya iman. Taruh tanganmu di dadamu, Tuhan akan sembuhkan keluargamu. Tuhan akan sembuhkan dirimu. Tuhan, kau melihat tanda-tanda ini. Kami orang benar, kami meletakkan tangan kami ke badan kami sendiri. Maka badan kami akan disembuhkan Tuhan. Pertolongan kami dari pencipta jantung. Dalam nama Yesus, jantung kami baru. Dalam nama Yesus, tulang-tulang kami baru.
Dalam nama Yesus, diabetes kami dicabut oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kolesterol ini dihentakkan oleh Tuhan. Bahkan dalam nama Yesus, hai roh kanker, roh tumor, kami patahkan dalam nama Yesus. Kau keluar dari jemaah di sini. Aku bersyukur buat Bogor. Aku bersyukur buat pemerintahan yang kondusif. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami disembuhkan Tuhan. Tuhan, orang tua kami sakit. Tuhan, teman-teman kami sakit. Banyak teman-teman kami yang menderita dikuasai kuasa gelap. Tapi kami punya Yesus. Hari ini kami terima Yesus. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yesus, panggil Yesus. Yesus akan tolong orang tua kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama Yesus, orang tua kami disembuhkan Tuhan. Bahkan kami semua jemaat berdoa untuk yang melihat di live streaming atau di rekaman. Engkau yang melihat rekaman hari ini, dalam nama Yesus, penyakitmu dicabut oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk satu izin, satu perkenan menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.